Shalom Alehem, berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama berisikan Midras Sabat yang kali ini mengambil tema basa-basi dengan Tuhan. Bacaan terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 dengan nats pada ayat yang ke-5. Kita akan membacakan terlebih dahulu firman pada kesempatan hari ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencari hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Dan nats yang kita baca pada kesempatan hari ini kita akan renungkan adalah pada ayat yang kelima, yang berbunyi demikian, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ibadah mengandung kekuatan, baik untuk hari ini dan masa yang akan datang. Seperti dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, menurut 1 Timotius 4 ayat 7-8, ibadah itu memiliki kegunaan untuk hari ini dan yang akan datang. Mengapa dikatakan untuk hari ini dan hari yang akan datang? Karena ibadah itu seperti sebuah tanggul yang akan memberikan kita perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi yang buruk, situasi-situasi yang tidak pernah kita duga, situasi-situasi yang bisa menimbulkan krisis iman dan pengharapan. Disitulah maka dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, memberikan ketenangan, kekuatan, pengharapan, mengikis ketidakpercayaan diri, berani menghadapi masa depan, berani menghadapi situasi krisis yang menakutkan sekalipun. Maka kita diminta untuk melatih diri beribadah, karena ibadah itu punya banyak kegunaan. Gum naze de seuton pros eusebeyan. Gum naze de seuton pros eusebeyan. Kata gumnaze, gumnazo artinya berlatih. Dari kata itu kita mengenal dalam bahasa Inggris gym, gymnasium, ya, berlatih. Jadi ibadah juga harus dilatih. Dan menurut teks ini, ibadah itu memiliki kekuatan. Namun, dikatakan bahwa tadi, menurut bacaan utama kita, dari 2 Timotius pasal 3, ayat 1-9, khususnya ayat yang kelima, bahwa di hari-hari terakhir, atau eskatais hemerais dalam bahasa Yunaninya, sejumlah perilaku ini justru akan muncul, yaitu mencintai diri sendiri, hamba uang, tidak peduli agama, berontak terhadap orang tua, tidak suka berdamai, menjelekkan orang lain, tidak suka yang baik, garang, lebih mengikuti tuntunan hawa nafsu, dan yang paling utama dikatakan tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Jadi di zaman akhir ini justru orang-orang akan terlihat seperti beribadah, tetapi mereka menolak kekuatan dan kuasanya. Dalam teks bahasa Yunani dikatakan exontes morposin eusebeias. Secara wadak, secara kejasmanian, secara tubuh, mereka beribadah. Ten dedunamin autes enermenoi. Namun menyangkal kuasa atau kekuatannya. Kata dunamin dari kata dunamis, dunameo, yang artinya kekuatan, ya, energi yang bisa menimbulkan ledakan. Dari kata itu kita mendengar istilah dinamit. Jadi ibadah juga memiliki kuasa, memiliki power, memiliki kekuatan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan atau bagaimana contoh-contoh yang dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, bisa saja kita katakan bahwa seseorang begitu rajin dan tekun terlihat beribadah, berdoa, memohon berkat Tuhan, memohon didoakan. Tetapi ketika mereka hendak mendapatkan sebuah jabatan, mereka harus menyuap diam-diam dan tidak terlihat di muka orang lain. Atau ketika itu mereka beribadah, mungkin minta didoakan, tetapi ketika hendak mendapatkan sebuah pekerjaan, mereka harus menyewa jasa joki. Atau mereka menjadi orang yang beribadah, tetapi mencari kekuatan hitam untuk melindungi diri sendiri. Ketika mereka harus pergian merantau ke tempat yang jauh. Mungkin mereka menjadi orang yang beribadah, tetapi memakai jasa klinik dan perdukunan untuk menyingkirkan saingan bisnis di dalam pekerjaan, tinimbang berkompetisi dengan sehat. Kelihatannya beribadah, tetapi memakai jasa klinik dan perdukunan untuk memikat lawan jenis. Atau ketika seseorang minta didoakan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, tetapi juga diam-diam mereka mencari pertolongan kuasa-kuasa lain untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit yang tidak kunjung mengalami pemulihan. Kondisi-kondisi ini bisa menjadi contoh-contoh bagaimana seseorang terlihat beribadah, melibatkan Tuhan, meminta didoakan, meminta intervensi Tuhan, tetapi secara diam-diam mereka sebetulnya memakai hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan, hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan, seperti menyuap, melibatkan kuasa kegelapan, mencari jalan pintas untuk meroleh jabatan dan pekerjaan, tapi seolah-olah dibungkus dengan nilai-nilai rohani, didoakan, atau beribadah kepada Tuhan. Maka situasi ini yang saya sebut sebagai basa-basi dengan Tuhan, yaitu keberadaan Tuhan diakui, namun kuasanya disangkali. Itulah yang dalam bahasa 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Oleh karena itu kita diminta tadi, jauhilah mereka itu. Bukan hanya menjauhi orang-orang seperti itu, tapi kita juga menjauhi sikap-sikap seperti itu. Berkaca dari bacaan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Sang Juru Selamat, yang tunduk taat patuh memelihara firman-firman-Nya. Bukan berarti kita tidak boleh mencari koneksi, bukan berarti kita tidak boleh mencari kolega, bukan berarti kita tidak boleh mencari bantuan lain, bukan berarti kita tidak boleh mencari dan berdaya upaya karena kita harus berdoa dan bekerja. Tetapi janganlah upaya-upaya yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk mendapat keberhasilan tadi dengan jalan yang melanggar firman Tuhan, dengan jalan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita membawa semua rencana-rencana kita, baik pekerjaan kita, masa depan kita, bisnis kita, sakit penyakit kita, dalam tangan Tuhan. Betul-betul meminta pertolongan dan kuasa Tuhan. Tuhan bisa memakai obat-obatan, Tuhan bisa memakai para dokter, Tuhan bisa memakai siapapun menjadi perantara kita mendapatkan keberhasilan, kebaikan. Tetapi kita harus menghindari langkah-langkah yang melanggar hukum, langkah-langkah tindakan yang
tidak sesuai dengan firman Tuhan, menyuap, melibatkan kuasa kegelapan, melakukan persaingan yang tidak sehat, dan sebagainya. Nah, mari kita bukan lagi menjadi orang yang berbasa-basi dengan Tuhan, mengakui keberadaannya, tapi menyangkali kekuatannya. Terlihat kita beribadah, tetapi kita tidak percaya akan kuasanya. Tapi mari kita satu di dalam keyakinan dan di dalam perbuatan. Kita meminta berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan memberkati dan membuat kita dimudahkan di dalam menempuh segala hal yang kita inginkan. Demikian sabda pada kesempatan hari ini, kiranya setiap kita mendapatkan pencerahan, penghiburan, kekuatan yang meneguhkan iman dan pengharapan kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan. Tuhan Yahweh, Bapa Surgawi, Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus, Yesua Sang Mesias, Juru Selamat, dan junjungan agung kita yang ilahi, memberkati. Haleluya. Amin.